Ikhwan wa akhwati fillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah, tibtum wa taba sa'ikum wa mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Ikhwati fillah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Di antara kenikmatan besar yang Allah karuniakan kepada kita adalah kenikmatan iman, Islam, dan kenikmatan taufik sehingga kita dapat beribadah hingga saat ini. Salawat dan salam malah sama-sama kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengentaskan umat manusia dari zaman ke-8 menuju zaman yang penuh dengan cahaya iman dan Islam. Ikhwan wa akhwati fillah, marilah sama-sama kita perbaiki niat, kita perbarui niat sehingga waktu yang kita belanjakan pada pagi hari ini benar-benar bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di tahun 1444 Hijriah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan besar, yaitu kita berjumpa dengan bulan Ramadan yang kita semuanya sepakat ya dalam memahami Ramadan datang ya dengan memberikan banyak kenikmatan untuk kita. Masya Allah ya, di bulan Ramadan ibadah kita meningkat kualitas dan kuantitasnya. Ketika membaca Al-Quran, kita benar-benar bisa membaca dengan baik, mentadaburi, bahkan berusaha untuk mengamalkan apa yang kita pelajari daripada Al-Quran itu. Sehari kita bisa 1 juz, bisa 2 juz, bisa 3 juz, bahkan lebih daripada itu. Begitu juga sholat 5 waktu, kita iltizam untuk bisa menjalankan tepat waktu dan berjamaah di masjid. Selain itu adalah sholat sunnah rawatib juga kita jalankan, kita dirikan, sholat di malam hari, taraweh, dan juga sholat tahajud, sholat duha, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Dan tentunya Ramadan adalah merupakan bulan puasa, kita semuanya menjalankan dengan penuh kebaikan. Masya Allah ya. Nah, Ramadan memberikan kita hadiah yang sangat istimewa. Ramadan datang untuk mengecas keimanan kita, semangat ibadah kita luar biasa. Maka kita ingatkan bahwa kita itu adalah hamba Allah ya, bukan hamba Ramadan. Nahnu rabbaniyun, bukan Ramadaniyun. Yang kita sembah itu adalah Tuhannya Ramadan, bukan bulan Ramadannya. Maka ketika Ramadan itu pergi meninggalkan kita, semangat untuk beribadah tetap ada ya. Kualitas ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan kita jaga sampai nanti datang Ramadan berikutnya. Orang yang bisa menjaga kebaikannya, menjaga kualitas amal solehnya dan juga keimanannya, maka Allah itu akan memberikan kenikmatan-kenikmatan besar sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi malaikat itu akan diturunkan oleh Allah untuk kita ketika kita itu istiqomah, komitmen mentauhidkan Allah dan komitmen dalam beramal soleh. Malaikat akan diturunkan kepada kita dalam 3 kondisi yang semua manusia takut menghadapinya, yaitu ketika kematian, di alam kubur, dan yaitu di alam ketika kita dibangkitkan dalam kubur menuju ke mana? Ke padang mahsyar. Nah, maka kembali kami ingatkan, kita berusaha istiqomah, komitmen, semangat ibadah ya, menjalankan amal soleh setelah Ramadan sampai datang Ramadan berikutnya. Nanti Ramadan berikutnya kita cas lagi, naik lagi gitu. Apalagi sebentar lagi ini masuk Zulqa'dah dan kemudian masuk apa? Zulhijjah. Zulhijjah itu naik lagi Basian, naik lagi. Kemudian apalagi Muharram 10 hari pertama itu hari yang terbaik. Itu pasti kita naik lagi ya. Maka kajian seperti ini selalu kita adakan untuk mengingatkan, mengecas ya, apalagi setiap minggu ada kan, untuk mengecas supaya kita dalam kebaikan. Nah, ikhwati fillah, pada pagi hari ini kita akan sama-sama membahas tentang surat Al-Furqan.
Surat Al-Furqan untuk hari ini kita fokus nanti membahas pada ayat yang ke 63 sampai 77 kalau waktunya cukup. Kalau enggak ya 63 sampai 65. Nanti kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Nah, surat Al-Furqan ya. Surat Al-Furqan ini adalah surat yang ada pada juz ke-19. Urutan di dalam Al-Quran adalah surat yang ke-25. Surat Al-Furqan inilah surat Makkiyah, yang kita semuanya memahami bahwa surat Makkiyah itu adalah surat yang diturunkan sebelum Rasulullah berhijrah ke kota Madinah. Ayatnya berjumlah 77. Kenapa surat ini disebut sebagai surat Al-Furqan? Karena surat ini dibuka dengan pujian terhadap Allah, pujian kepada Allah, yang mana Allah telah menurunkan Al-Furqan, yaitu apa? Al-Quran, kitab ya, yang di dalamnya adalah panduan ya untuk manusia untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Dan ini adalah merupakan nikmat yang sangat besar. Ya. Kitab yang di dalamnya itu menjelaskan kepada kita secara detail, secara terang, mana yang hak dan mana yang batil. Tentunya kitab ini adalah merupakan kitab sebagai peringatan juga untuk semua manusia dan makhluk Allah yang lainnya, yaitu nah, ikhwati fillah, pada ayat yang ke-63 sampai 77 ini Allah itu menerangkan tentang sifat hambanya yang mulia, yaitu ibadur rahman ya. Di surat Al-Furqan ayat 63 sampai 77 Allah itu menerangkan tentang sifat hambanya yang mulia. Allah menyanjung mereka, bahkan Allah itu menyematkan pada mereka apa? Al-ubudiyah, hamba yang selalu menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, taat dalam melaksanakan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Maka Allah menyebut ibadur rahman, ibad abidaya, ibad abidaya budu. Ibadur rahman, abada ya budu, abada ya budu. Jadi orang yang menghamba, orang yang taat, seperti itu. Nah, kita bisa melihat di sini Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau kita melihat dalam tafsir itu, para mufassir itu ada yang menyatakan bahwa sifat orang-orang yang mulia, sifat orang-orang yang istimewa yang Allah terangkan dalam surat Al-Furqan ayat 63 sampai 77 itu ada yang menyatakan 9, ada yang menyatakan 11. Tapi sama, karena dalam satu ayat itu ada yang menyatakan 3, itu ada yang menggabungkan jadi 1, sehingga di situ jumlahnya 9. Ada yang mufassir itu memisahkan 3 tadi masing-masing adalah mustakil, berdiri sendiri, sehingga totalnya itulah 11. Nah, perhatikan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Pada ayat 63 ini Allah menerangkan kepada kita bahwa hamba Allah yang istimewa, hamba Allah yang spesial, hamba Allah yang dicintai oleh Allah itu karakter pertamanya itu yamshuna 'alal ardi haunan. Mereka berjalan di atas bumi dengan penuh ketenangan. Artinya yamshuna 'alal ardi haunan itu adalah mereka orang-orang yang rendah hati. Ya. Orang-orang yang rendah hati. Jadi orang-orang yang istimewa, orang-orang mulia, ibadur rahman, yang mereka itu ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mereka itu akan mendapatkan kedudukan tinggi di surga sebagaimana yang Allah sebutkan pada akhir surat Al-Furqan ini,
itu adalah orang yang kalau berjalan di atas bumi itu penuh dengan sakinah wa waqar. Dia sangat tenang hatinya. Berjalan di atas bumi tenang. Ya, kalau jalan itu tenang. Ya. Jelas tujuannya. Ya. Kemudian apa? Yu'amilun nasa bilin, dia itu ketika bermuamalah dengan orang, berinteraksi dengan orang penuh dengan kelembutan, tidak kasar, tidak sombong, tidak membusungkan dada. Ya. Jadi kalau jalannya itu apa? Tenang gitu. Tenang. Tidak gerusa-gerusu. Nah, Allah menyebutkan seperti di dalam surat Al-Furqan ayat 63. Dan ini adalah merupakan buah daripada ibadah. Buah dari kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang baik ibadahnya, ya, selalu menghamba kepada Allah, maka buahnya itulah ketenangan di dalam hati. Maka dohirnya, karena batinnya itu sudah tenang, buahnya pun juga mengikuti. Tenang. Coba, kalau orang yang jauh dari Allah, itu kalau merumpul, kumpul-kumpul itu kan tidak, iya ngerumpi, kumpul gitu kan, itu kan kita bisa melihat tuh bagaimana kualitas obrolannya, kemudian apa yang mereka lakukan, bahkan kadang sesama teman sendiri bisa tawuran, ladaan, kalau di depannya bukan kayak gini. Ya. Tapi kalau orang yang selalu beribadah kepada Allah, ya, berusaha mendekatkan diri kepada Allah, sholatnya bagus, bacaan Qur'annya itu bagus, kemudian sedekahnya berjalan, kemudian silaturahimnya juga jalan, ya, qiyamul lailnya juga tidak ketinggalan, puasanya juga terjaga, dia akan berjalan itu dengan penuh ketenangan, karena itu adalah buah daripada kebaikan hatinya. Nah, ikhwati fillah, jadi orang yang spesial tadi itu berjalan dengan ketenangan. Dan ini kita bisa melihat dalam hadis-hadis juga. Ya, Rasulullah itu memerintahkan untuk seperti itu. Rasulullah mengatakan, "Idza sami'tumun nida famshu ilal masajid." Apabila kalian mendengar azan, maka jalanlah menuju masjid. Wa alaikum bisakinati wal waqar. Hendaklah kamu itu berjalan ke masjid dengan penuh ketenangan. Mau menghamba kepada Allah, mau menyembah kepada Allah, mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mau mengajak berbicara kepada Allah, tenangkan hatinya. Karena itu alamat tadi. Simat muslim itu, simat mukmin, simat ibadur rahman itu sakinah wa waqar. Ya. Tapi mohon maaf, ketenangan tadi, kelembutan tadi bukan berarti jalannya kelemak-kelemek. Ya. Ya, tenang hatinya, lembut dalam berinteraksi bukan berarti kelemak-kelemek. Rasulullah itu, ya, disebutkan dalam hadis, beliau itu kalau berjalan, siapa yang tidak mengetahui ketenangan, ya, hatinya Rasulullah? Siapa yang tidak mengetahui ketenangan? Tidak berdasar pada hadis, ya, dijelaskan bagaimana ketenangan Rasulullah itu. Tapi beliau itu kalau berjalan itu seperti orang ketika turun dari tanjakan itu. Ya. Kalau kita naik, ya, tanjakan itu kan kayak gitu ya, berat gitu. Tapi ketika turun kan masya Allah, apalagi kalau turun dari, ya, gunung gitu, itu susah kita ngerem kaki gitu. Rasulullah itu kalau berjalan, ya, itu seperti itu, cepat itu. Padahal beliau adalah seorang, ya, yang menjadi qudwah dalam ketenangan. Berjalan. Jadi kita ketenangan, kelembutan itu bukan berarti tadi itu lemak-lemek, letoy dan sebagainya. Ada hal yang menarik juga, kisahnya Umar bin Khattab. Amirul Mukminin itu suatu saat bertemu dengan seorang pemuda. Jalannya itu pelan itu kan. Kemudian ditegur oleh Amirul Mukminin, "Malaka ya fulan? Apa yang terjadi pada dirimu? Anta marid? Apakah kamu sedang dalam kondisi sakit?" "Tidak, ya Amirul Mukminin." "Tidak, saya dalam keadaan yang tidak sakit, saya sehat itu." Maka Umar bin Khattab memukulnya. Laki-laki itu nggak seperti ini, pemuda itu nggak seperti ini cara jalannya. Cepet, halat, ayo cepet. Jadi ketenangan itu tidak menafikan tadi semangat,
smart kan gitu. Jadi tenang hatinya, tapi dalam berjalan juga smart, sekatan dalam bertindak dan lain sebagainya. Nah, ikhwati fillah, jadi seperti itu. Rendah hati, ya, tenang, ya, dan sebagainya. Nah, kita juga memahami bahwa rendah hati itu adalah hal yang dapat meninggikan derajat kita. Seseorang itu ketika tenang hatinya, rendah hati, itu bukan dia itu menghinakan dirinya. Orang yang merendahkan hati itu adalah orang yang sesungguhnya ditinggikan derajatnya oleh Allah. Dia bukan menghinakan dirinya. Ya. Mana kasat sodakotun min malin wa ma zadallahu abdan bi afi illa izan wa ma tawadu ahadun illa rafa'ahullah. Jadi sedekah itu tidak akan mengurangi harta kita. Dan tidaklah seseorang itu memaafkan saudaranya kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kemuliaan padanya. Dan wa ma tawadu ahadun illa rafa'ahullah. Tidaklah seseorang itu merendahkan hati kecuali Allah mengangkat derajatnya. Ini mohon maaf ada salah satu yang belum saya sampaikan hari ini. Saya sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal kullu amin wa antum bikhair. Mohon maaf lahir batin. Masyaallah. Nih saya banyak salah di sini nih. Karena semangat pengen, karena tadi jamaah sudah pada datang banyak. Ya, khawatir saya terlambat ini langsung sebentar. Ya. Jadi tidaklah seseorang itu rendah hati kecuali Allah memuliakannya. Nah, ini sifat yang menempel pada siapa? Pada ibadur rahman. Rendah hati, kemudian apa? Berinteraksi dengan manusia dengan penuh kelembutan. Nah, kemudian Rasulullah SAW tentunya adalah qudwah dalam tawadhu ini. Dan kita kalau membuka lembaran Rasulullah SAW, kita temukan begitu rendah hatinya Rasulullah SAW dan kita berusaha untuk mengikuti itu semampu kita. Memang tidak bisa kita itu sama dengan Rasulullah, Masya Allah ya. Tapi tawadhunya Rasulullah SAW harus kita jadikan contoh. Kita berusaha melakukan semaksimal mungkin, sebisa mungkin terkait dengan tawadhu ini. Sifat yang kedua yang menempel pada ibadur rahman yaitu apa? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Artinya apa? Al-hilmu wa kalamut thayyib. Sifat yang menempel pada hamba yang Allah cintai, ibadur rahman, itu adalah lembut hatinya dan baik ucapannya. Ya, lembut hati dan baik ucapannya. Baik. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Artinya apa? Idza safahu alaihimul juhal bil qawli sayyi lam yuqabiluhum bimithlihi. Artinya apa? Kalau ada orang yang berlaku tidak baik pada ibadur rahman, ya, hamba-hamba yang Allah cintai, dia tidak akan membalas yang semisal dengannya atau yang lebih besar daripada itu. Kalau ada orang yang mengatakan ya, perkataan yang buruk kepadanya, dia tidak akan membalas yang semisal dengannya, yaitu perkataan buruk atau yang lebih buruk daripada itu. Bal ya'fu, tetapi dia memaafkannya dan dia itu memperbaiki hubungan persaudaraan di antara mereka berdua. Jadi kalau ada orang yang menyakiti, baik itu melalui perkataan ataupun perbuatan, tidak akan membalas dengan hal yang sama, tetapi memberikan yang baik. Nah, ini diperlukan kesabaran. Ini adalah sifat hamba yang Allah cintai. Maka dulu pernah kami sampaikan, ya, dalam hal ini Rasulullah SAW memberikan contoh yang sangat luar biasa kepada kita. Masih ingat kisahnya Rasulullah dengan Zaid bin Sa'nah? Zaid bin Sa'nah itu adalah pemimpin Yahudi atau pemimpin pendeta Yahudi di Madinah. Namanya siapa? Zaid bin Sa'nah. Dia itu tidak langsung menerima dakwah Rasulullah ketika itu. Meskipun dia mengatakan, aku itu menemukan semua sifat kenabian ada pada Muhammad. Tapi ada dua hal yang belum aku temukan ini. Kan gitu kan? Semua yang ada dalam kitab Taurat ada pada Nabi Muhammad. Kecuali dua hal. Yaitu apa? Salah satunya, kalau ada orang yang menyakitinya karena kebodohan dia terhadap Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad itu akan membalas dengan
lebih baik itu. Jadi semakin orang menyakitinya, semakin lembut Rasulullah kepada orang yang menyakiti tadi. Jadi semua sifat sudah saya temukan pada Nabi Muhammad tentang terkait dengan apa? Kenabian dalam Taurat. Cuma dua hal ini yang belum saya temukan ini, yaitu kalau ada orang yang melakukan keburukan kepada dia tidak membalas dengan keburukan, tapi dengan kebaikan. Semakin orang bertindak buruk kepadanya, beliau semakin lembut pada orang yang melakukan keburukan tadi. Maka diuji oleh Zaid bin Sa'nah. Masih ingat kisah itu ya? Nanti dibuka dalam catatannya, karena ini waktunya terbatas ya. Saya masih ingat saya sampaikan itu tentang akhlak Rasulullah. Itu saya angkat kisah Zaid bin Sa'nah dan Sumamah bin Usal di sini, tapi di tempatnya sana, di pendopo sana dulu. Nanti biasanya itu teman-teman itu kalau itu langsung lihat catatannya. Saya kisahkan sebentar aja saudara. Jadi dulu ada teman BMT itu. Jadi kalau kami memberikan bimbingan tentang ekonomi syariah, beliau nyatetnya bagus itu. Sampai tanggalnya itu, tanggal bulan tahun itu ada. Oh, itu langsung dibuka. Belum lama ini ikut ujian kompetensi Dewan Syariah, lulus dengan nilai baik ya. Jadi hanya ikut bimbingan, masya Allah, alhamdulillah. Nanti kalau saya pensiun sudah ada yang meneruskan nanti, sudah, karena sudah dapat sertifikat kompetensi ini. Alhamdulillah. Nah, saya lanjutkan. Jadi Zaid bin Sa'nah itu seperti itu. Dia menguji Rasulullah. Kalau dia disakiti, apakah benar dia akan semakin lembut? Maka diuji dan masya Allah akhirnya terbuktilah dan dia akhirnya masuk dalam Islam, dan Islamnya itu jujur sampai dia meninggal dalam kondisi Islam, masya Allah. Jadi Rasulullah itu ya memberikan contoh kepada kita al-hilm. Ketika orang menyakiti baik itu dengan perkataan ataupun perbuatan, maka Rasulullah SAW akan membalas dengan kebaikan. Semakin sakit menyakitkan, maka semakin baik yang Rasulullah berikan padanya. Antum bisa melihat bagaimana ketika Rasulullah SAW hijrah ke Taif. Ke Taif itu Rasulullah SAW dilempari gitu. Sampai ketika itu Rasulullah keluar dari kota Taif, dan ketika itu ada malaikat yang datang, ya, ana malikul jibal, berkata, aku adalah malaikat penunggu gunung. Kalau kamu itu ingin mereka itu apa? Ditimbangkan gunung depan itu, maka aku akan lakukan. Aku itu diutus oleh Allah kepadamu untuk melakukan apa saja apa yang kamu inginkan. Tapi masya Allah Rasulullah SAW jawabnya bagaimana? Bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim man ya'budullah iyyahu wa la yusyriku bihi syai'an. Saya tidak ingin itu, tapi saya berharap agar Allah itu melahirkan dari rahim-rahim wanita di Taif ini orang-orang yang menghamba kepada Allah, yang menyembah kepada Allah, dan tidak menyekutukan sekecil apapun. Dan akhirnya masya Allah ya, doa Rasulullah itu terbukti. Taif sekarang ya, semuanya muslim ya. Kalau kita umroh itu kan banyak yang pergi ke sana. Ini kabar gembira Pak Kastanto, bulan ini tanggal 21 nanti yang ikut arisan umroh dikumpulkan di Jatisrono, di rumah makan apa gitu. Kemarin saya dikabari yang berangkat tahun ini dari MUM itu 5 atau 6 gitu, nanti tinggal nanti dari sini 5 orang ya. Nanti kita sama-sama berangkat insya Allah ya, Oktober ya. Ya. Jadi Taif itu seperti itu sekarang. Jadi perhatikan bagaimana lembutnya Rasulullah SAW. Kita banyak mendengar. Maka seorang mukmin ya itu harus seperti ini. Apapun yang dilakukan oleh orang lain kepada kita, ya, terutama yang tadi, yang keburukan tadi itu, maka jangan dibalas dengan keburukan. Ulama menyatakan kun kasyajar, jadilah kamu seperti pohon. Apabila kamu dilempar dengan batu, maka kamu membalasnya dengan buah yang manis. Ya, musim panas, musim kemarau, ya, ini apa, mangganya berbuah. Oleh somena ini, karena ini lurus ini kan. Sengganya nggak ada, lempar pakai sandal. Balasnya dengan apa? Buah mangga yang enak. Kalau masih muda untuk lotes, kalau sudah matang langsung dimakan kan enak. Mukmin tuh kayak gitu. Anak-anak kecil suka talok gitu kan, nggak bisa menek, lempar pakai batu ataupun pakai sandal, dibalas dengan buah kecil-kecil yang manis. Nah, muslim itu seperti itu. Dan
ketika wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya. Jadi kalau orang melakukan keburukan kepada kita, kita tahu itu adalah perbuatan yang buruk, kemudian kita itu membalas dengan hal yang sama, maka kita sama-sama buruknya. Betul tidak? Iya. Kalau dia itu jahil dengan apa yang ia lakukan, kemudian kita melakukan hal yang sama, maka kita jahil juga. Nah, ini nggak boleh. Baik. Baik. Kemudian seperti itu, ya. Ikhwati fillah, di dalam sebuah athar, ya, Al Hasan Al Basri mengatakan, salamun alaikum in jahwal alaikum hulimu halumu, ya, wa in juhila alaihim halumu yusahibuna ibadallah naharuhum bima yasmaun. Jadi ketika orang-orang itu melakukan keburukan kepadanya, maka dia akan tetap melakukan kebaikan kepadanya dan berhati lembut padanya. Baik. Kemudian ikhwati fillah, ya, juga kalamut thayyib. Perkataan yang keluar dari mulutnya itu adalah perkataan yang baik. Lembut hati, perkataan yang keluar dari mulutnya adalah perkataan yang baik. Ini sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya, di dalam surat Al-Furqan ini, walladzina yabituna lirabbihim sujadan wa qiyama. Walladzina yabituna lirabbihim sujadan wa qiyama. Jadi sifat yang ketiga yang menempel pada ibadur rahman, hamba yang Allah cintai, ya, manusia-manusia spesial istimewa itu adalah tahajud. Mereka yang mendirikan sholat di malam hari, sholat tahajud. Nah, walladzina yabituna lirabbihim sujadan wa qiyama ay anasiratahum fil laili kasiratihim fin nahar fanaharuhum khairun nahar wa lailuhum khairul lail. Jadi mereka itu kalau di malam hari itu semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah penuh dengan semangat di malam harinya. Siangnya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu menyebutkan di dalam apa? Surat Al-Mulk ayat 15. Ya, yaitu kita diperintahkan untuk menjemput rezeki. Huwallazi ja'alakumul arda dzalulan famshu fi manaqibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Kita diperintahkan di siang hari untuk apa? Bekerja, menjemput rezeki. Semangat pagi hari, habis subuh kita tilawatul Quran, kita membaca maksurat, zikir pagi, kemudian sholat, kemudian apa? Siap-siap bekerja atau mungkin bersih-bersih rumah dahulu, kemudian siap-siap bekerja, beraktivitas pagi sampai siang atau sampai sore dengan penuh apa? Semangat menjemput rezeki. Allah Subhanahu wa taala menjemput rezeki yang Allah tetapkan untuk kita. Jadi rezeki itu dijemput, ya, jangan sampai rezeki kan sudah ditetapkan gitu kan. Kita diam saja pasti Allah akan enggak. Rezeki itu dijemput. Jadi kita harus usaha. Siangnya semangat menjalankan perintah Allah untuk menjemput rezeki, malamnya itu juga sama. Ibadur Rahman itu malamnya juga seperti itu, semangat untuk menjemput atau untuk bertemu dengan kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, untuk bertemu dengan kekasihnya itu Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita membaca dalam Syiar A'lamin Nubala karangan Imam Az-Zahabi itu, para ulama terdahulu itu kalau sudah sore itu hatinya itu senang sekali, gembira sekali, karena akan bertemu dengan siapa? Sang kekasih. Ya, coba kalau Pak Kasranto misalkan umroh, Allahumma amin gitu kan, umroh gitu, misalkan tidak bareng dengan Bu Kasranto misalkan, ya itu juga seperti pertama kali berangkat, ya itu masih nggak ada masalah gitu. Tapi hari kelima, kapan ketemu sama Bu Kasranto kan gitu kan gitu. Nanti pas sampai Jakarta mau balik ke sini kan, ya Allah cepet sampai rumah. Begitu rindunya kepada sang
kekasihnya, ya. Sama apa sigarane nyawani itu. Sampai itu para ulama terdahulu kalau sudah sore itu masya Allah gitu rindunya, asyauq, rindunya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika matahari terbenam, kemudian setelah sholat isya, mereka itu masya Allah, mereka gunakan malamnya itu untuk bermanja-manja, tadarruk dengan sang kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada disebutkan itu ada seorang sahabat itu melihat seakan-akan ada nakhil, pohon kurma di dekat rumah seseorang atau di dalam rumah seseorang itu. Seorang sahabatnya. Ternyata itu adalah sahabatnya yang sedang menjalankan apa? Qiyamul lail. Sampai karena begitu lamanya berdirinya itu dia mengira itu adalah apa? Sebuah pohon itu enggak bergerak-gerak gitu. Lama dan tidak bergerak-gerak. Kita kalau sholat malam lama itu sendirian kadang-kadang gini ya, gerak-gerak ini ya. Kayak seperti pohon yang terkena apa? Tiupan angin ya. Enggak ada ke depan, ke kanan, ke kiri kan gitu kan. Tapi ini masya Allah. Nah, kita juga bisa melihat kisah Abbad bin Bishr dengan seorang sahabatnya ketika dia itu mendapatkan amanah untuk menjaga Rasulullah dan para sahabat ketika dalam perjalanan istirahat. Ketika mereka itu di malam hari itu berdua itu mendapatkan jaga malam itu mereka kita bagi malam jadi dua, satu bagian untuk saya, satu bagian untuk apa yang dilakukan untuk qiyamul lail. Sampai keterkena panah musuh itu aja tetap menjalankan qiyamul lail. Selesai baru ngomong sama temennya, saya kena panah, ada telik sandi yang memata-matai kita. Kalau kita saat ini konteks kita itu rondo, antum rondo di malam hari ngapain? Kan gitu kan, habis ngambil cimpitan ngapain? Pulang. Kalau pas ada kalau pas ada Liga Champion, alhamdulillah bisa main. Kalau nggak ada, di depannya sudah disiapin karambol itu kan. Apalagi karambol sama kartu itu? Remi dan lain sebagainya. Para sahabat itu qiyamul lail. Maka masya Allah ya. Fanaharuhum khairun nahar wa lailuhum khairul lail. Falailuhum khairul lail wa naharuhum khairun nahar. Semangat ibadah, semangat bekerja, ya. Maka malamnya adalah sebaik-baik malam, siangnya adalah sebaik-baik siang. Kalau pas kita ronda tadi, ya kan? Pas kita ronda tadi, kemudian ada Liga Champion, maka Liga Champion itu yang kita lihat. Tapi kalau pas nggak ada apa-apa, ya mungkin kita karambolan. Ya, nanti siangnya mungkin bisa bekerja. Tapi ketika Ramadan, iktikaf, malamnya ibadah sampai pagi, habis subuh itu telar dulu sampai jam 10 kan gitu kan. Atau nanti kerja sebentar, istirahat, nanti sampai duhur. Jadi berbeda. Ya mungkin malamnya baik, tapi siangnya kurang baik. Siangnya baik, tapi malamnya kurang baik. Tapi orang terdahulu malamnya baik, siangnya juga baik. Maka Allah menyebutkan wa ibadur rahman maksudnya walladzina yabituna lirabbihim sujadaw wa qiyama. Dan perhatikan ikhwati fillah, ya syaraful mar'i qiyamul lail atau kama Rasulullah. Rasulullah menyatakan kemuliaan hamba Allah itu pada qiyamul lail. Maka orang yang menjaga qiyamul lailnya itu insya Allah akan dimuliakan oleh Allah. Insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan di dunia dan tentunya di akhirat. Nah sekarang subuh jam 4 lebih sekian, kita bangun itu setengah 4 itu sudah bisa banyak. Kita sahur ya untuk puasa sunnah Syawal gitu kan, atau Senin Kamis setengah 4 itu kita minum dan sebagainya. Kita masih punya waktu sekitar 30-40 menit, itu bisa 4 rakaat plus dengan witir. Nanti baca Quran sebentar. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Waduh, kemarin Ramadan tiap hari qiyamul lail, tarawih dan tahajud sebelum sahur atau sesudah sahur. Ini baru awal-awal Syawal. Gimana Pak Ciptoning ini? Pak senyum-senyum.
Ya, jadi kalau tidak bisa menjelang pagi, ya jam 3 ataupun setengah 4 ataupun sebelum itu, ya maka sebelum tidur diusahakan. Ibnu Abbas mengatakan man shalla rak'ataini au aktsar ba'da isya faqad batallahu sajidan wa qa'iman. Orang yang melakukan 2 rakaat setelah isya ataupun lebih daripada itu, maka sesungguhnya dia telah sujud dan berdiri di malam hari untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana yang dilakukan Abu Bakar, beliau sebelum istirahat sholat dahulu. Dan itu Rasulullah SAW juga membenarkannya. Kalau Umar bin Khattab tidur dulu baru maka Rasulullah mengatakan akhadta bisyiddah ya Umar wa akhadta birifqi ya Abu Bakar. Semuanya bisa. Ya. Ayuhan nas, afsus salam wa atimut ta'am wasil arham wa sallu bin laili wan nasu dunya tadkhulul jannata bisalam. Salah satu jalan yang memudahkan kita untuk masuk surga dengan kebaikan itu adalah sholat di malam hari ketika orang-orang tidur. Nah itu. Ini di dalam ayat yang lain seperti dalam surat As-Sajdah juga Allah menyatakan tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi orang-orang yang dicintai oleh Allah, ibadur rahman itu junubnya ini ya badannya itu kalau di malam hari itu jauh dari kasur. Gitu ya Pak Kasaba ya. Kalau nggak pakai kasur iya. Beliau menyampaikan kalau nggak pakai kasur gimana? Saya kira mau tanya kalau malam Jumat gimana Ustaz itu? Kalau nggak pakai kasur ya. Baik. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ikhwati fillah perhatikan. Allah menyatakan, Masya Allah, walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Jadi orang-orang yang spesial, orang istimewa ibadur rahman, sifat yang keempatnya adalah al-khaufu min adzabillah. Dia takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka dia selalu berdoa, Rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Hamba-hamba Allah itu ibadur rahman takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah membahas tentang sifat surga dan sifat neraka. Masih ingat kan? Iya, masih ingat. Ya, waktu di pendopo itu. Di yang sana ya. Itu Masya Allah ya, kita mendengar atau mengetahui berdasar pada hadis Rasulullah SAW, neraka itu kalau terbuka seperti lubang hidung sapi, dan itu ada di bagian timur sana, ujung timur, kemudian ada orang yang berdiri di ujung barat, maka niscaya otaknya akan mendidih. Padahal cuma ya selubang hidung sapi. Apalagi kalau dua lubang hidung, satu lubang aja seperti itu, apalagi kalau dua. Ya, saya bisa RT gitu. Itu gimana? Itu bisa membuat azabnya sangat. Ada nggak orang yang tidak takut? Ada nggak orang yang tidak takut dengan azab neraka? Banyak. Bahkan ada yang terang-terangan mengucapkan kan? Orang-orang yang mereka istiqomah, komitmen dalam kemaksiatan, yaitu orang-orang yang tidak takut dengan azab Allah. Tapi kita semuanya takut dengan azab Allah. Perhatikan, kenapa azab Allah itu harus kita takuti? Di sini Allah menyebutkan ada sebabnya kenapa kita harus takut itu. Yang pertama, inna adzabaha kana gharama. Ya, Allah menyebutkan orang-orang yang beriman itu selalu berdoa agar dijauhkan dari azab Allah. Karena apa? Pertama, azab Allah itu kana gharama. Apa arti gharaman? Gharaman itu mulaziman. Ya, daiman. Azabnya itu konsisten, berkesinambungan, tidak
putus. Kalau kita diuji dengan penyakit sakit gigi, pengen cepat sembuh tidak? Iya, sakit gigi pengen cepat sembuh. Ya. Pilek aja juga kita pengen cepat sembuh kan? Ya kan? Covid kemarin, Masya Allah, itu kan pengen cepat sembuh. Ya. Ya. Bisulan juga sama. Cepat sembuh. Sakit-sakit yang biasa saja kita pengen segera apa? Sembuh. Nah, azab neraka itu yang begitu menyakitkan, begitu mengerikan, itu azabnya gharaman. Gharaman mulaziman. Artinya mulaziman itu apa? Daiman, continue, berkesinambungan. Bahkan Allah menyatakan dalam surat An-Nisa, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Jadi orang-orang yang mendapatkan azab jahanam itu ketika apa? Ketika kulitnya itu rusak, itu dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Dia merasakan sakit azab di neraka. Karena kalau kulit sudah rusak, ini kan di sini kan semua apa? Rasa itu ada di sini. Nanti kalau rusak sudah mengurangi rasa pedih azab itu, maka Allah mengembalikan supaya dia merasakan pedihnya sakit atau azab di neraka itu. Jadi azabnya itu terus itu, tidak berkurang. Ini, maka kita berdoa, Allahumma asrif anna azab jahannam, ya. Rabbana asrif anna azab jahannam. Ya, yang pertama karena apa? Azabnya itu berkesinambungan, tidak putus, kontinu. Kemudian yang kedua, kenapa kok kita itu tadi ya? Kenapa kok kita itu memohon kepada Allah agar kita dijauhkan dari azabnya? Allah juga menyebutkan dalam surah Ar-Rahman, innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Azab yang Allah berikan yaitu di neraka. Karena apa? Neraka itu adalah tempat yang buruk, tempat yang terburuk, seburuk-buruk tempat kembali. Inna jahannama bi'sal manzil mustaqarran wa munzar. Tempat yang buruk, ya. Hunian yang paling buruk, pemandangan yang paling buruk. Ya. Maka wa bi'sal makil maqam. Enggak bisa kita tidur di situ. Ya. Wa hadza amrun la syakka fihi ya'lamuhu kama. Jadi semua orang itu tahu bahwa neraka itu azabnya sangat pedih, tidak berhenti, dan itu adalah tempat seburuk-buruk atau seburuk-buruk tempat kembali. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah itu meminta kepada Allah agar dijauhkan daripada itu. Dia takut dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seorang itu takut dengan azab Allah, maka dengan seperti ini dia akan berusaha melakukan apa yang Allah cintai dan menjauhi apa-apa yang Allah murkai. Nah, ini penting terakhir ya, ini nanti kayaknya ada lanjutannya. Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina dzalika qawama. Sifat yang selanjutnya adalah al-i'tidal fil infaq. Yaitu apa? Dia tidak berlebih-lebihan dalam membelanjakan hartanya. Tidak berlebihan dalam membelanjakan hartanya. Baik itu untuk dirinya, baik itu untuk keluarganya, atau baik itu untuk orang-orang yang memerlukan bantuan darinya. Yaitu dalam artian infak. Ya, untuk dirinya ya tidak berlebihan. Ya. Seperti itu. Ya. Begitu juga untuk keluarga. Jadi tidak berlebihan itu apa? Tidak, ya, sudah ada seperti ini, jangan mencari yang lainnya. Bukan berarti apa? Ya, apa adanya, tidak, tapi yang jelas apa? Itu sesuai dengan kebutuhan kita. Ini tidak berlebihan. Dan juga tidak kikir, artinya apa? Tidak kurang. Maka di dalam hadis disebutkan min fiqhir rajul qasdu fi ma'isyati. Bukti seseorang itu bijak, ya, dia faham agama, dia tidak berlebihan dan tidak bakhil dalam keperluan
hidupnya. Ya, untuk anaknya ya secukupnya, untuk istrinya juga seperti itu. Berinfak juga seperti itu. Kemarin Ramadan ya kita sudah bisa berinfak insya Allah hampir tiap hari. Maka kita pertahankan itu. Ya, kalau biasanya kita di hari-hari biasa hari Jumat saja, coba. Tapi tadi tidak berlebihan. Sehingga kalau berlebihan bisa jadi orang-orang yang ada di sekitar kita atau orang yang kita nafkahi, yang kita wajib menafkahinya, ya itu. Ya, jadi tetap kita di pertengahan, baik itu untuk diri kita, untuk keluarga kita, ataupun juga berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam sebuah hadis juga disebutkan ma'ahsanal qasd fil ghina wa ma'ahsanal qasda fil faqr wa ma'ahsanal qasda fil ibadah. Jadi alangkah baiknya ya, kalau kita itu sedang-sedang dalam mencukupi kebutuhan kita dan juga di pertengahan dalam ibadah. Ibadah juga seperti itu. Kita juga tidak boleh berlebihan dan tidak boleh kurang. Baik, itu seperti itu. Nah, dan ikhwati fillah ya, infak ya itu adalah merupakan hal yang sangat mulia. Itu adalah ibadah yang sangat Allah cintai. Tapi di sisi lain dalam infak kita tidak boleh berlebihan karena nanti bisa jadi hak-hak orang yang di sekitar kita terkurangi. Begitu juga jangan sampai kikir karena dengan seperti itu kita akan kehilangan banyak kebaikan, kita akan jauh dari Allah, jauh dari manusia, dan kita juga jauh dari surga. Saya kira ini saja yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Nanti insya Allah kita akan buka tanya jawab 1-2. Ya, silahkan kalau ada yang bertanya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari di pagi hari ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan yang penting adalah kita berusaha untuk mengimplementasikan nilai-nilai yang ada dalam surat Al-Furqan ini, yaitu sifat hamba-hamba Allah yang Allah cintai. Yang pertama itu adalah rendah hati, ya, berjalan dengan penuh ketenangan. Kemudian lembut hatinya, berkata yang baik, sholat malam, takut dengan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang selanjutnya adalah tidak berlebihan dalam berinfak. Mungkin saja bisa kami sampaikan. Aku qouli hadza, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.